Aku rela dipenjara demi dendam ibuku. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir di balik jeruji besi. Tapi jika waktu bisa kuputar kembali, aku akan tetap memilih jalan ini. Aku rela, aku tak menyesal, karena kehormatanku sebagai anak, sebagai manusia, telah diinjak-injak oleh seorang iblis berseragam. Namaku Dika, 22 tahun. Aku hanya seorang pemuda desa biasa yang hidup sederhana bersama ibuku. Ayah sudah lama tiada, meninggalkan kami berdua bertahan di kerasnya dunia. Ibuku, wanita paling mulia yang ku kenal, bekerja siang dan malam demi aku bisa tetap sekolah. Aku berjanji akan membahagiakannya. Tapi sumpah itu tak sempat ku tepati sebelum neraka menimpa hidup kami. Suatu malam, aku pulang kerja lebih awal. Namun, ketika sampai di rumah, aku menemukan ibu tergeletak di lantai. Pakaiannya koyak, tubuhnya penuh lebam, matanya sembab, dan ada bekas darah di antara pahanya. Aku tak bisa berkata-kata, hanya bisa menggigil melihatnya. Aku diperkosa, nak, bisik ibuku dengan suara gemetar. Aku terpaku, jantungku seakan berhenti berdetak. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku tak langsung menjawab. Air matanya mengalir deras. Bibirnya gemetar ketakutan. Setelah beberapa saat, barulah dia berbisik, "Pak Joko, polisi." Itu seketika dadaku meledak oleh kemarahan. Pak Joko, seorang polisi senior di desa kami. Orang-orang mengenalnya sebagai pria baik. Tapi aku selalu curiga. Tatapannya padaku dan ibu selalu terasa aneh. Dan sekarang terbukti dia bukan manusia. Dia iblis. Hari itu juga aku bersumpah akan membalaskan dendam ibuku. Aku pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian itu. Tapi yang kudapat hanyalah tawa dan tatapan meremehkan dari mereka. "Kamu menuduh seorang perwira polisi tanpa bukti?" kata salah satu petugas sambil terkekeh. "Ibuku sudah bilang dia diperkosa," teriakku. "Tapi kau punya bukti? Saksi?" tanyanya dengan nada mengejek. Aku mengepalkan tinju. Aku tahu mereka semua membela Pak Joko. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya rakyat jelata yang tak punya kuasa melawan seragam mereka. Aku pulang dengan hati hancur. Ibu semakin depresi. Setiap malam dia menangis, menjerit ketakutan. Bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Aku tak tahan lagi. Aku tidak bisa membiarkan ibuku menderita. Sementara bajingan itu hidup nyaman. Aku harus mengambil keadilan dengan tanganku sendiri. Berhari-hari aku mengawasi Pak Joko. Aku mencari celah untuk menghukumnya dengan tanganku sendiri. Sampai akhirnya aku menemukan waktu yang tepat. Malam itu dia pulang sendirian dari kantor. Aku sudah menunggunya di jalan kecil yang sepi. Begitu dia melintas,